bikin lawan semakin auto ketar-ketir. Erick Thohir temui Presiden FIFA jelang laga Timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Bahas persiapan apa saja? Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini bertemu dengan Presiden FIFA menjelang pertandingan penting Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Dalam pertemuan tersebut ada banyak hal yang dibahas, termasuk persiapan Timnas untuk menghadapi laga-laga besar tersebut. Apa saja yang menjadi fokus pembicaraan antara Thohir dan Presiden FIFA? Simak detailnya mengenai apa yang dibicarakan untuk masa depan Timnas Indonesia. 10 hari yang mengubah segalanya. Alex Pastoor berjanji lakukan eksperimen luar biasa di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, mendapat waktu sangat terbatas, hanya 10 hari, untuk melakukan eksperimen yang dapat memengaruhi masa depan tim. Dalam waktu singkat ini, Pastoor akan mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Apa yang akan dia ubah dalam Timnas? Bagaimana cara dia mengadaptasi strategi baru yang bisa mengejutkan banyak pihak? Keputusan-keputusan krusial akan diambil dan hanya waktu yang akan membuktikan apakah eksperimen ini berhasil. Roberto Mancini pernah bilang Marcelino Ferdinand akan jadi bintang. Omongannya kini semakin terbukti. Mantan pelatih Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, pernah memuji potensi besar Marcelino Ferdinand. Kini setelah tampil gemilang di level klub dan Timnas, prediksi Mancini tentang karier Marcelino semakin terbukti. Apa yang sebenarnya dikatakan Mancini tentang Marcelino yang membuatnya begitu yakin dengan masa depan sang pemain? Simak perjalanan karier Marcelino yang makin mencuri perhatian. Skuad Piala Asia U20 2025 resmi diumumkan. Indra Syafri coret 5 pemain dari Timnas Indonesia U20, ini daftarnya. Setelah proses seleksi yang ketat, Indra Syafri resmi mencoret 5 pemain dari Timnas Indonesia U20 yang akan berlaga di Piala Asia U20 2025. PSSI mengumumkan skuad yang akan mewakili Indonesia dalam kompetisi ini. Siapa saja yang berhasil lolos dan siapa yang harus keluar? Ikuti pengumuman lengkapnya dan simak analisis tentang persiapan Indonesia menuju Piala Asia U20. Bangganya Ole Romenyi selangkah lagi siap bela Timnas Indonesia. Apa yang membuatnya begitu spesial? Ole Romenyi kini semakin dekat untuk mewujudkan impian besarnya bermain untuk Timnas Indonesia. Dengan performa yang terus menanjak, Romenyi kini hanya selangkah lagi untuk memulai perjalanan internasionalnya. Apa yang membuatnya begitu percaya diri bisa membela tim Garuda? Adakah alasan khusus di balik kebanggaannya mengenakan jersey merah putih? Temukan cerita di balik perjuangannya dan harapannya untuk membawa Indonesia meraih kejayaan di kancah internasional. Petinggi KNVB bongkar fakta mengejutkan tentang Timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Seorang petinggi dari KNVB baru saja membuat pengakuan yang mengejutkan tentang Timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar antara sepak bola Belanda dan Indonesia? Apakah ada hubungan khusus yang selama ini tersembunyi? Ini adalah pengakuan yang bisa mengubah cara pandang banyak orang terhadap sepak bola Indonesia. Apa saja yang diungkapkan oleh petinggi KNVB dan bagaimana hal itu akan memengaruhi Timnas Indonesia ke depan? Patrick Kluivert ragu Justin Hubner bisa tampil di Timnas Indonesia Maret 2025. Apa yang perlu diperbaiki? Kualitas Justin Hubner sebagai calon penggawa Timnas Indonesia kembali dipertanyakan kali ini oleh Patrick Kluivert.
Menurut Kluivert, ada beberapa faktor yang membuatnya meragukan kesiapan Hubner untuk tampil di Maret 2025. Apakah pemain muda ini benar-benar siap menghadapi tekanan internasional? Apa yang harus ia buktikan sebelum bisa bergabung dengan timnas Indonesia? Baca analisis lengkapnya tentang peluang Hubner. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bikin lawan semakin auto ketar-ketir. Erick Thohir temui Presiden FIFA jelang laga Timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Bahas persiapan apa saja? Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini bertemu dengan Presiden FIFA menjelang pertandingan penting Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Dalam pertemuan tersebut ada banyak hal yang dibahas, termasuk persiapan Timnas untuk menghadapi laga-laga besar tersebut. Apa saja yang menjadi fokus pembicaraan antara Thohir dan Presiden FIFA? Simak detailnya mengenai apa yang dibicarakan untuk masa depan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino menjelang Timnas Indonesia tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan kembali berjuang memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 mendatang dengan menghadapi Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia akan mengawali era baru di bawah asuhan Patrick Kluivert usai PSSI resmi memecat Shin Tae-yong pada 6 Januari 2025. Kluivert akan melakoni debutnya pada 20 Maret 2025 mendatang dengan melawat ke Sydney untuk menghadapi Australia. Skuad Garuda diharapkan untuk diperkuat oleh sejumlah pemain naturalisasi baru untuk laga tersebut, dengan Ole Romanyi sedang mengurus proses naturalisasinya. Menjelang laga-laga penting tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Gianni Infantino selaku Presiden FIFA. Keduanya bertemu dalam acara Komite Olimpiade Internasional dalam kurung IOC. Erick dan Infantino merupakan anggotanya. Erick mengunggah pertemuan dirinya dengan Infantino di media sosial X pada Kamis dalam kurung 30 Januari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Dia membeberkan bahwa pertemuan mereka untuk membahas perkembangan sepak bola dunia, Asia, dan Indonesia. Hari ini saya sebagai International Olympic Committee dalam kurung IOC member hadir dalam meeting terkait pemaparan kandidat presiden IOC di Olympic House, Swiss. Dalam pertemuan tersebut bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang juga IOC member, kata Erick. Kami berdiskusi tentang perkembangan sepak bola di dunia, Asia, dan pastinya terkait perkembangan transformasi sepak bola Indonesia, terangnya. Erick sering melakukan pertemuan dengan Infantino semenjak menjadi Ketua Umum PSSI pada Februari 2023 lalu. Sepuluh hari yang mengubah segalanya. Alex Pastoor berjanji lakukan eksperimen luar biasa di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, mendapat waktu sangat terbatas, hanya 10 hari, untuk melakukan eksperimen yang dapat memengaruhi masa depan tim. Dalam waktu singkat ini, Pastoor akan mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Apa yang akan dia ubah dalam timnas?
Bagaimana cara dia mengadaptasi strategi baru yang bisa mengejutkan banyak pihak? Keputusan-keputusan krusial akan diambil dan hanya waktu yang akan membuktikan apakah eksperimen ini berhasil. Timnas Indonesia akan masuk dalam era baru di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Patrick beserta timnya akan tiba di Indonesia pada bulan Februari ini. Dia akan memantau pemain timnas di Liga 1 sekaligus memikirkan skema terbaik yang akan digunakan di timnas. Selain itu, mereka memiliki waktu yang pendek untuk mempersiapkan tim jelang melawan Australia pada 20 Maret. Kabarnya skuad Garuda akan langsung terbang ke Australia demi terutama pemain yang berkarir di luar negeri. Alex Pastoor menjelaskan, saat ini waktu adalah hal yang sangat berharga. Mereka akan segera dihadapkan pada laga perdana sekaligus jadi ajang pembuktian tim pelatih setelah era Shin Tae-yong. Namun mereka harus menunggu kesempatan dari klub melepas pemainnya saat jeda FIFA Matchday. Sebelum itu, tim pelatih akan mempersiapkan rencana tim dengan maksimal. Tentu saja ketika para pemain telah memainkan laga terakhir sebelum ke tim nasional. Anda harus bernegosiasi dengan mereka dalam kurung klub. Namun Anda tidak dapat melakukan apapun sampai mereka berada di pihak Anda dalam kurung tim nasional, kata Alex Pastoor. Mantan pelatih Almer City ini memperkirakan bahwa mereka hanya memiliki 10 hari untuk mengumpulkan pemain timnas Indonesia. Pemusatan latihan jadi kesempatan tim pelatih untuk melakukan eksperimen di sektor taktikal. Apalagi mereka tidak memiliki agenda uji coba dan langsung dihadapkan pada pertandingan melawan Socheroos. Namun dia akan berusaha keras agar semua pemain bisa paham dan beradaptasi dengan taktik yang mereka inginkan. Lalu ada jangka waktu sekitar 9 hingga 10 hari di mana mereka pasti menjadi bagian dari tim nasionalnya. Dan selama 10 hari itu banyak hal perlu terjadi, tutupnya. Roberto Mancini pernah bilang Marcelino Ferdinand akan jadi bintang. Omongannya kini semakin terbukti. Mantan pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, pernah memuji potensi besar Marcelino Ferdinand. Kini setelah tampil gemilang di level klub dan timnas, prediksi Mancini tentang karier Marcelino semakin terbukti. Apa yang sebenarnya dikatakan Mancini tentang Marcelino yang membuatnya begitu yakin dengan masa depan sang pemain? Simak perjalanan karier Marcelino yang makin mencuri perhatian. Marcelino Ferdinand kembali menunjukkan kelasnya di kancah sepak bola Eropa. Gelandang muda berbakat timnas Indonesia itu tampil impresif bersama Oxford United Academy dalam laga melawan Banbury United FC pada Rabu. Dalam pertandingan yang berlangsung di Banbury Plantyre Community Stadium, Oxfordshire, Marcelino mencetak 2 gol dan membantu timnya menang telak 6-0. Gol pertama Marcelino tercipta di menit ke-15 setelah menerima umpan tarik dari Leo Snowden. Tak butuh waktu lama, ia kembali mencetak gol keduanya di menit ke-23 berkat assist dari Casway Burton. Penampilan cemerlang ini membuatnya semakin diperhitungkan di kancah sepak bola Inggris. Prestasi ini seolah membuktikan ucapan Roberto Mancini yang pernah menyoroti Marcelino Ferdinand sebagai salah satu pemain muda Indonesia dengan potensi besar. Saat menyaksikan pertandingan timnas Indonesia U23 melawan Irak di Piala Asia U20 2024, mantan pelatih Arab Saudi itu menyoroti 4 pemain Indonesia yang menurutnya bisa bermain di Italia. Salah satunya adalah Marcelino Ferdinand.
Ucapan Mancini ini disampaikan melalui Hamdan Hamadan, tenaga ahli Menteri Pemuda dan Olahraga, yang membagikan percakapan mereka di media sosial. Saat itu Mancini meminta agar nama-nama pemain Indonesia yang mencuri perhatiannya dicatat. Selain Marcelino, Roberto Mancini juga memberikan perhatian khusus kepada 3 pemain lainnya, yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Nathan Chuaon. Perkataan Roberto Mancini tampaknya mulai terbukti di mana Marcelino Ferdinand kini menjelma sebagai salah satu pemain paling bersinar di timnas Indonesia. Kini di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru skuad Garuda, Marcelino berpeluang menjadi pemain kunci dalam laga penting melawan Australia pada 20 Maret 2025 mendatang. Dengan performa yang terus menanjak dan kepercayaan dari berbagai pihak, Marcelino Ferdinand berpotensi menjadi pilar penting bagi timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Skuad Piala Asia U20 2025 resmi diumumkan. Indra Syafri coret 5 pemain dari Timnas Indonesia U20, ini daftarnya. Setelah proses seleksi yang ketat, Indra Syafri resmi mencoret 5 pemain dari Timnas Indonesia U20 yang akan berlaga di Piala Asia U20 2025. PSSI mengumumkan skuad yang akan mewakili Indonesia dalam kompetisi ini. Siapa saja yang berhasil lolos dan siapa yang harus keluar? Ikuti pengumuman lengkapnya dan simak analisis tentang persiapan Indonesia menuju Piala Asia U20. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri baru saja membuat keputusan penting dengan mencoret 5 pemain dari skuadnya setelah serangkaian uji coba menjelang Piala Asia U20 2025. Meskipun Timnas Indonesia U20 berhasil menang telak 4-0 atas India pada 30 Januari 2025. 2 laga sebelumnya berakhir dengan kekalahan, yakni 0-1 dari Yordania dan 0-2 dari Suriah. Hasil-hasil ini memberikan gambaran bahwa tim masih memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama di lini pertahanan dan dalam memanfaatkan peluang. Indra Syafri menyatakan bahwa meskipun kemenangan atas India adalah langkah positif, ada banyak kesalahan yang terjadi dalam pertandingan tersebut, baik dalam pertahanan maupun peluang yang tidak bisa dimaksimalkan menjadi gol. Menurutnya, uji coba ini sangat penting untuk mengevaluasi kemampuan pemain dan mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk menghadapi Piala Asia U20 yang akan dimulai pada 12 Februari 2025. Pada kesempatan tersebut, Indra mengungkapkan bahwa dia telah memilih 23 pemain yang akan dibawa ke turnamen tersebut, yang berarti ada 5 pemain yang harus dicoret. Pengumuman resmi akan dilakukan oleh PSSI selambat-lambatnya pada 2 Februari 2025. Salah satu pemain yang menarik perhatian adalah Evandra Florasta, gelandang muda dari Timnas Indonesia U17 yang penampilannya cukup memukau dalam uji coba. Indra bahkan menyebut bahwa beberapa pemain baru yang ia coba dalam pertandingan ini bisa mengeliminasi posisi pemain lama. Di Piala Asia U20 2025, Timnas Indonesia U20 akan berada di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Laga pembuka melawan Iran akan digelar pada 13 Februari, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Uzbekistan pada 16 Februari, dan diakhiri dengan pertandingan melawan Yaman pada 19 Februari. Keputusan Indra untuk membawa skuad terbaik ini tentu saja memberikan harapan baru bagi penggemar Timnas Indonesia. Dengan harapan tim Garuda Nusantara dapat tampil maksimal dan melaju jauh di ajang bergengsi ini.
Semoga perubahan yang dilakukan Indra Syafri dapat membawa kesuksesan bagi timnas Indonesia U20. Bangganya Ole Romenyi selangkah lagi siap bela timnas Indonesia. Apa yang membuatnya begitu spesial? Ole Romenyi kini semakin dekat untuk mewujudkan impian besarnya bermain untuk timnas Indonesia. Dengan performa yang terus menanjak, Romenyi kini hanya selangkah lagi untuk memulai perjalanan internasionalnya. Apa yang membuatnya begitu percaya diri bisa membela tim Garuda? Adakah alasan khusus di balik kebanggaannya mengenakan jersey merah putih? Temukan cerita di balik perjuangannya dan harapannya untuk membawa Indonesia meraih kejayaan di kancah internasional. Ole Romenyi akan menjadi tambahan amunisi baru bagi timnas Indonesia. Berkas naturalisasi sang pemain akan dibahas di DPR RI pada pekan depan. Dia jadi pemain yang diproyeksikan bisa selesai prosesnya pada bulan Maret tahun ini. Pasalnya, skuad Garuda akan bertanding melawan Australia dalam kurung 20/3 dan Bahrain dalam kurung 25/3. Apalagi saat ini hanya Rafael Struijk yang terus diandalkan di sektor penyerangan. Ole Romenyi menjelaskan bergabung ke timnas Indonesia adalah sebuah kebanggaan. Dia akan memberikan kontribusi untuk membawa skuad Garuda bermain di Piala Dunia 2026. Menurutnya, ini jadi mimpi bagi semua pemain untuk bisa tampil di ajang tertinggi sepak bola antar negara tersebut. Ini sangat menarik dalam kurung bergabung dengan timnas Indonesia. Sama halnya dengan Oxford, mereka memiliki begitu banyak rencana dan ambisi. Sangat menyenangkan bisa menjadi bagian dari itu, kata Ole Romenyi. Pemain asal Oxford United ini melanjutkan, ini jadi salah satu alasan untuk mewujudkan rasa bangga karena leluhurnya yang lahir di Indonesia. Ini jadi sebuah misi tersendiri untuk bisa membawa Indonesia bisa semakin berprestasi di ajang internasional. Saya tidak sabar untuk bermain untuk negara yang begitu besar. Nenek saya lahir di sana. Dia sudah tidak hidup lagi, tetapi masih ada sesuatu yang bisa saya berikan untuknya. Saya sudah tidak sabar, terangnya. Ole melanjutkan bahwa Indonesia adalah negara besar yang fanatik dengan sepak bola. Saat skuad Garuda bermain di kandang, ada puluhan ribu supporter yang selalu memberikan dukungan. Hal tersebut yang membuat dia semakin tidak sabar untuk menggunakan jersey timnas di lapangan. Menjadi pemain internasional adalah sebuah kehormatan besar, terutama bagi Indonesia. Ini adalah negara yang besar dan sepak bola begitu besar di sana. Di sana sangat hidup. Saya pernah ke sana dan melihat beberapa hal dan itu tidak bisa dipercaya. Saya menonton pertandingan dan saya tidak sabar untuk berada di lapangan, tutupnya. Petinggi KNVB bongkar fakta mengejutkan tentang timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Seorang petinggi dari KNVB baru saja membuat pengakuan yang mengejutkan tentang timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar antara sepak bola Belanda dan Indonesia? Apakah ada hubungan khusus yang selama ini tersembunyi? Ini adalah pengakuan yang bisa mengubah cara pandang banyak orang terhadap sepak bola Indonesia.
Apa saja yang diungkapkan oleh petinggi KNVB dan bagaimana hal itu akan memengaruhi timnas Indonesia ke depan? Timnas Indonesia saat ini sedang dalam performa yang positif. Mereka naik cepat di ranking FIFA dan mulai menata peringkat 100 besar. Selain itu, skuad Garuda jadi satu-satunya wakil ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa tim Asia juga mulai menilai bahwa Indonesia adalah ancaman yang serius dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Shin Tae-yong selama bertugas 5 tahun sukses membawa banyak perubahan. Saat ini Patrick Kluivert akan membawa era baru dan membawa timnas semakin berprestasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa saat ini timnas Indonesia dalam masa kebangkitan. Di bawah komandonya, skuad Garuda akan berjuang untuk semakin kompetitif di kancah internasional. Penunjukan Patrick Kluivert di kursi kepelatihan merupakan salah satu realisasi komitmen tersebut. Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur. Saya terus mengatakan ini, kata Erick Thohir. Menariknya, Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda dalam kurung KNVB, Gijs de Jong membantah pernyataan tersebut. Dia meyakini bahwa saat ini Indonesia sudah mulai jadi kekuatan yang berbahaya. Terbukti dari penampilan mereka yang semakin membaik terutama di kualifikasi Piala Dunia. Ini merupakan jalan yang tepat bagi Indonesia untuk membuktikan diri bahwa mereka mampu untuk lebih baik lagi. Anda tidak bisa menyebutnya tidur lagi, tidak. Mereka dalam kurung timnas Indonesia sudah bangun, kata Gijs de Jong. Dalam kunjungannya ke Belanda, Erick memiliki agenda yang cukup padat. Salah satu misi utamanya adalah membuka jalan untuk terjalinnya kerjasama dengan KNVB, termasuk undangan untuk menggelar laga uji coba antara timnas Indonesia dan De Oranje. Dia juga menggelar pertemuan dengan Patrick Kluivert beserta stafnya selama di sana untuk mematangkan persiapan skuad Garuda. Selain itu, dia bertemu dengan beberapa pemain timnas dalam agenda jamuan makan malam sekaligus bertukar pikiran. Patrick Kluivert ragu Justin Hubner bisa tampil di timnas Indonesia Maret 2025. Apa yang perlu diperbaiki? Kualitas Justin Hubner sebagai calon penggawa timnas Indonesia kembali dipertanyakan kali ini oleh Patrick Kluivert. Menurut Kluivert, ada beberapa faktor yang membuatnya meragukan kesiapan Hubner untuk tampil di Maret 2025. Apakah pemain muda ini benar-benar siap menghadapi tekanan internasional? Apa yang harus ia buktikan sebelum bisa bergabung dengan timnas Indonesia? Baca analisis lengkapnya tentang peluang Hubner. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia. Meskipun sempat mendapat keraguan dari pelatih Patrick Kluivert mengenai kualitasnya, Justin Hubner menunjukkan semangat juang yang luar biasa untuk membuktikan dirinya layak memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2025. Hal ini mencuat setelah Justin mengunggah foto aksinya di Wolverhampton Wanderers U21 di akun Instagramnya dalam kurung @JustinHubner5 dengan caption yang mempertanyakan meragukan saya. Pertanyaannya, apakah ini ditujukan kepada Kluivert atau netizen yang sering memberi komentar di unggahan Justin? Perjalanan karier Justin di Wolverhampton Wanderers U21 bukanlah hal yang mudah. Sebagai bek berusia 21 tahun, ia sempat terpinggirkan dan hanya bermain sekali antara Agustus hingga Desember 2024. Namun memasuki Desember, ia kembali mendapat kesempatan bermain dalam 2 laga berturut-turut.
Sayangnya, ia harus absen sebulan akibat cedera gegar otak, meskipun kini ia telah pulih dan kembali tampil reguler. Kini Justin bertekad untuk meningkatkan level permainannya, tidak hanya untuk mendapatkan tempat di klub, tetapi juga untuk menarik perhatian Patrick Kluivert. Namun perjuangan Justin untuk membela timnas Indonesia tak akan mudah. Lini belakang timnas Indonesia dipenuhi oleh back-back berkualitas seperti Kevin Dix, Mas Hilgers, Jay Itzes, dan bahkan Elkan Bagot yang berpotensi kembali. Selain itu ada Rizky Ridho dari Liga 1 yang juga konsisten tampil sehingga persaingan sangat ketat. Meski demikian, kabarnya tim pelatih Patrick Kluivert sudah mulai memantau aksi Justin. Keputusan mengenai pemanggilan Justin Hubner akan diumumkan pada awal Maret 2025. Walau ada peluang besar bagi Justin untuk tidak dipanggil, ia tetap optimis. Pasalnya meskipun ia harus menjalani sanksi akumulasi kartu pada laga melawan Australia dalam kurung 20 Maret 2025, ia masih memiliki kesempatan untuk tampil dalam pertandingan melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Semoga perjuangan Justin yang penuh semangat ini dapat mengantarkannya ke panggilan timnas Indonesia dan membawa kebanggaan bagi kita semua.